Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami rancang. Dan di mana sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini ada Ardika Rahmat Septian, ada Davina Wihasunjaya, ada Nabila Azahra, ada Khairunisa, dan saya sendiri Reza Iskandar. Nah, di sini kami membahas terkait aplikasi parenting. Yang dimana ini ada table of content sentral kami buat di laporannya dan kami masukkan ke dalam PowerPoint ini. Selanjutnya yang pertama dibahas yaitu latar belakangnya. Dimana di sini merupakan kami membahas terkait aplikasi parenting yang dimana pola asuh anak usia dini menjadi aspek penting terutama pada usia 0 sampai 6 tahun untuk perkembangan kognitif dan emosional juga fisik anak. Namun banyak orang tua menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman, terbatas aksesnya terhadap sumber daya parenting berbasis teknologi di daerah non-perkotaan, serta rendahnya literasi teknologi. Sehingga pengaruh budaya yang memprioritaskan pendidikan formal dan kurangnya dukungan lembaga pendidikan dalam aspek kesehatan mental anak memperburuk kondisi ini, menghambat pencapaian SDGs 3 dan juga SDGs 4. Yang di mana sebagai solusi sendiri, aplikasi mobile parenting dirancang untuk memberikan panduan praktif, edukasi interaktif, serta akses ke komunitas bagi orang tua. Aplikasi ini membantu orang tua mengelola pengasuhan anak dengan lebih efektif, memperkuat koneksi emosional, dan menjangkau masyarakat di daerah non-perkotaan sekaligus mendukung pencapaian SDG di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan. Selanjutnya, kita masuk ke rencana pengujian konsep dan hasilnya, di mana aplikasi ini sendiri bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak terhadap pengasuhan anak. Pengujian ini dilakukan dengan melibatkan 10 orang tua di sekitar Telkom University yang memiliki anak usia 0 sampai 6 tahun. Mereka diminta untuk menggunakan aplikasi dengan fokus pada fitur-fitur utama seperti panduan pengasuhan dan mentoring perkembangan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kepuasan, wawancara semi terstruktur, dan observasi langsung. Untuk mendapatkan feedback mengenai kemudahan penggunaan aplikasi, seberapa efektif fitur-fitur tersebut dalam mendukung pengasuhan, serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Indikator keberhasilannya sendiri dari pengujian ini mencakup tingkat penggunaan aplikasi, peningkatan pengetahuan orang tua mengenai pengasuhan, perkembangan anak yang terpantau, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Dengan pengujian ini diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana aplikasi dapat meningkatkan kualitas pengasuhan anak dan memberikan manfaat bagi orang tua itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian, untuk perbaikan konsep, kami memiliki dua fokus utama, yaitu pada desain aplikasi. Sebelumnya, icon aplikasi kecil dan kurang terlihat jelas, membuat navigasi menjadi sedikit membingungkan, terutama bagi pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi. Setelah diperbaiki, icon diperbesar dan desain lebih mencolok dengan warna yang lebih kontras untuk meningkatkan visibilitas. Kemudian, pengguna dapat dengan mudah mengenali dan mengakses fitur aplikasi tanpa kebingungan, mempercepat proses navigasi dan meningkatkan kenyamanan penggunaan. Kemudian yang kedua, kami memperbaiki pada bagian pengembangan fitur. Aplikasi ini memiliki berbagai fitur, namun fitur pemantauan perkembangan anak kurang mendalam dan tidak cukup menonjol. Setelah diperbaiki, pengembangan fitur pemantauan perkembangan anak seperti pelacakan milestone, perkembangan kognitif motorik dan emosional yang lebih terstruktur. Kemudian, orang tua dapat memantau dan mencatat perkembangan anak mereka dengan mudah melalui aplikasi, memberikan mereka wawasan lebih dalam untuk mendukung pengasuhan yang lebih baik. Selanjutnya, untuk hero flow yang telah kami rancang, yang pertama yang dilakukan yaitu pengguna masuk ke aplikasi melalui fitur sign in. Proses ini menjadi pintu masuk utama pengguna ke dalam aplikasi. Setelah pengguna berhasil masuk, pengguna diarahkan ke halaman utama. Di sini, pengguna dapat memilih fitur yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk melacak perkembangan anak, mencari informasi mengenai artikel, topik pengguna terkait makanan dan nutrisi, atau berinteraksi dengan komunitas melalui fitur interaktif seperti foto booth, polling, atau berbagi cerita.
Pada kemudian pada fitur makanan dan nutrisi, di sini menyediakan daftar makanan yang aman untuk ibu menyusui dan anak. Ini berguna untuk membantu orang tua menjaga pola makan yang sehat dan sesuai. Kemudian untuk fitur search bar mengizinkan pengguna untuk mencari informasi spesifik dalam aplikasi seperti pengembangan anak, tips parenting, atau konten relevan lainnya. Selanjutnya ada fitur perkembangan anak yang terbagi menjadi 4. Kemudian terdapat fitur komunitas interaktif yang mendorong interaksi dan partisipasi pengguna melalui berbagai fitur. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan demonstrasi pengujian prototipe aplikasi parenting menggunakan Figma. Baik, pada langkah awal saat pengguna membuka aplikasi, pengguna akan langsung disambut oleh halaman sign in. Di sini pengguna dapat memilih untuk masuk menggunakan akun Google, Apple, Facebook, atau email. Misalkan pengguna memilih email, kemudian mereka akan diminta untuk memasukkan alamat email dan password. Pada kolom password, terdapat icon mata di sebelah kanan. Jika icon mata tersebut diketuk, maka pengguna dapat melihat isi password mereka untuk memastikan tidak ada kesalahan saat mengetik. Setelah email dan password terisi, dengan benar, pengguna dapat melanjutkan proses login. Kemudian pada homepage, kami membuat fitur search bar di bagian atas untuk mempermudah pengguna mencari informasi terkait postingan, artikel, pengguna, topik yang relevan. Kemudian terdapat fitur upload foto atau cerita. Pengguna cukup memilih fitur ini, lalu mengunggah foto atau mengetik cerita pertanyaan. Misalkan kita memilih foto ini, kemudian kita di sini dapat memilih frame atau stiker yang diinginkan. Misalkan kita memilih frame yang ini, lalu kita di sini dapat menuliskan caption, kemudian dibagikan. Seperti itu. Lalu fitur selanjutnya kita ada pemantau perkembangan anak. Pengguna di sini dapat memasukkan data perkembangan anak seperti berat badan, tinggi badan, dan aplikasi akan menampilkan seperti ini. Kemudian aplikasi akan menampilkan tampilan interaktif. Tampilan ini akan menampilkan beberapa informasi seperti umur anak, tinggi badan, berat badan, tabel kemampuan sang anak, perkembangan fisik, emosi sosial, bicara, dan bahasa. Kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita bisa swipe ke bawah juga. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada fitur polling yang memungkinkan pengguna untuk membuat pendapat. Misalnya seorang pengguna dapat membuat polling seperti berikut. Nah, komunitas dapat memberikan tanggapan dan hasil polling akan ditampilkan secara real time. Fitur ini membantu pengguna untuk mendapatkan pandangan dari komunitas terkait topik tertentu. Selanjutnya ada fitur photo booth. Di sini pengguna dapat melihat cerita atau momen spesial pengguna lain komunitas. Foto yang diunggah sebelumnya pada fitur upload atau akan masuk ke bagian photo booth sehingga mempermudah pengguna melihat dan berbagi momen secara terorganisir. Selanjutnya kita memiliki fitur lain yaitu makanan dan nutrisi. Untuk fitur makanan dan nutrisi,
Kemudian dapat mencari makanan tertentu sesuai abjad. Nah, misalkan kita pilih biji-bijian, terus masuknya ke sini. Dilengkapi dengan label keamanan yang membantu orang tua membuat keputusan lebih baik terkait asupan makanan sang anak. Dengan kombinasi fitur yang lengkap dan intuitif, aplikasi parenting dirancang untuk membantu orang tua mengelola pengasuhan anak dengan lebih mudah dan efektif. Selanjutnya, untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Devina Senjaya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil pengujian dari prototipe yang telah dibuat oleh kelompok kita. Yang pertama, peningkatan kompetensi orang tua. Aplikasi ini berhasil untuk meningkatkan kompetensi orang tua dalam pengasuhan. Nah, 80% dari partisipan yang telah kita temukan merasa lebih percaya diri setelah menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Fitur-fitur seperti artikel edukasi serta modul pembelajaran membantu orang tua memahami dan menerapkan teknik parenting yang efektif, mendukung perkembangan kognitif serta emosional anak. Nah, keberhasilan fitur dan kepuasan pengguna berdasarkan hasil pengujian prototipe yang telah kita buat tadi, aplikasi mendapatkan feedback yang sangat baik dalam aspek kemudahan pengguna, kepuasan pengguna, serta daya tarik desain. Partisipan merasa aplikasi lebih mudah untuk dinavigasikan, serta artikel yang kita paparkan itu berkualitas dan fitur-fitur yang sangat membantu. Kemudian terutama bagi orang tua yang di daerah yang terdapat keterbatasan akses pemahaman mengenai parenting. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem statement-nya, yang dimana yang pertama ada kurangnya pemahaman pengasuhan holistik. Kebanyakan orang tua atau partisipan yang telah kita temukan itu belum memahami cara untuk mendukung perkembangan kognitif, emosional, serta sosial anak. Untuk yang kedua itu ada keterbatasan akses di daerah non-perkotaan, yang dimana sulitnya mendapatkan sumber daya, parenting, serta teknologi pendidikan untuk memperlebar kesenjangan pengasuhan. Lalu yang terakhir, problemnya ada minimnya dukungan untuk kesehatan mental. Karena ada kurangnya dukungan dalam aspek kesehatan mental anak untuk dapat membatasi kualitas pengasuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ardika. Baik, selanjutnya yaitu ada point or innovative solution. Yang pertama ada panduan praktis, yaitu membantu orang tua dalam mendukung perkembangan anak. Terus yang kedua ada akses informasi kesehatan, nutrisi, yaitu untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental anak. Dan juga yang ketiga ada fitur interaktif yang memperkuat koneksi emosional antara orang tua dan juga anak. Dengan teknologi yang mudah diakses, The ASEAN Parent membuka peluang bagi semua orang tua, termasuk di daerah non-perkotaan, untuk memberikan pengasuhan yang berkualitas. Keunggulan aplikasi ini yaitu yang pertama mudah diakses, yaitu bagian fitur login fleksibel melalui akun Google, Apple, Facebook, atau email. Dan juga data tersinkronisasi, data yang disimpan aman secara lokal dan otomatis diupdate saat terhubung ke internet. Terus yang ketiga itu ramah pengguna, desain intuitif yang memudahkan orang tua dari berbagai tingkat literasi teknologi. Dan juga yang terakhir ada dukungan komprehensif, yaitu memberikan solusi mulai dari kebutuhan fisik hingga emosional keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu fokus dan target sasaran. The ASEAN Parent dirancang untuk yang pertama orang tua anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun, terutama yang tinggal di daerah non-perkotaan. Yang kedua, mendukung pengasuhan yang seimbang antara kognitif, fisik, dan emosional anak. Lalu yang ketiga yaitu mengatasi tantangan pengasuhan modern dengan fitur yang praktis dan interaktif. Lalu mengapa memilih produk kita? Yang pertama yaitu kontribusi pada SDGs, mendukung good health and well-being, yaitu SDG 3, lalu quality education SDG 4, dan gender equality SDG 5.
Lalu yang kedua yaitu pendekatan holistik, memadukan teknologi, edukasi, dan komunitas untuk pengasuhan berkualitas. Lalu yang ketiga yaitu dampak nyata, meningkatkan pemahaman orang tua, mempermudah pengasuhan, dan memperkuat ikatan keluarga. Lalu berikut adalah review dari para orang tua. Yang pertama dari Ibu Nia Lestari. Ibu Nia Lestari mengatakan bahwa fitur pemantauan perkembangan anak sangat informatif dan mudah dipahami. Lalu yang kedua dari Ibu Siti Nurhaliza mengatakan fitur ini membantu orang tua untuk bertanya dan membagikan cerita. Lalu yang ketiga Ibu Dewi Kartika. Menurut Ibu Dewi Kartika ya proses login sinkronisasi cepat dan mudah dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.